Hai hai hai, kembali lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks yang menginspirasi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita juga masih belajar tentang literasi membaca ya. Setelah pada semester 1 kita sudah mempelajari tentang buku fiksi atau rekaan atau imajinatif. Nah, pada semester 2 ini kita mempelajari tentang buku yang berkebalikannya dari buku fiksi, yaitu buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Berbeda dari buku fiksi yang bersumber dari imajinasi, buku non-fiksi bersumber dari fakta dan data secara. Buku non-fiksi adalah buku yang bersumber dari fakta dan data secara objektif. Lalu apa saja unsur-unsur dalam buku non-fiksi? Nah, untuk memudahkannya kita akan membandingkan dengan unsur-unsur pada buku fiksi. Yang pertama, sampul buku. Kedua buku tersebut mempunyai unsur yang sama. Yang pertama sama-sama mempunyai sampul buku. Hanya saja karena sampul mencerminkan isi, jadi unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi biasanya mempunyai tema yang berbeda ya. Yang kedua, pokok bab dalam buku juga sama, keduanya mempunyai pokok-pokok dalam bab. Yang ketiga, judul bab dalam buku fiksi bersifat opsional. Nah, dalam buku non-fiksi, judul dan subbabnya itu harus disusun secara sistematis menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, tokoh dan penokohan dalam buku fiksi dihadirkan dalam isi. Nah, dalam buku non-fiksi isinya itu berupa paragraf-paragraf biasa, tidak terdapat tokoh maupun penokohan. Selanjutnya, pada buku fiksi terdapat tema atau inti atau pokok dari cerita tersebut. Berbeda dari buku fiksi, dalam buku non-fiksi tidak terdapat tema, tapi apa? Cara menyajikan isi buku. Yang kelima, yang keenam, bahasa dalam buku fiksi dan buku non-fiksi mempunyai perbedaan ya. Apabila buku fiksi lebih mengarah ke bahasa yang mengarah pada kata-kata fiksi imajinatif, dalam buku non-fiksi kita harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dan yang terakhir, dalam buku fiksi terdapat penyajian alur ya. Nah, dalam buku non-fiksi tidak terdapat alur, hanya saja kita menyebutnya ada sistematika. Contoh, A latar belakang. Lalu latar belakang terdapat apa saja? Ada rumusan masalah, tujuan pembelajaran atau tujuan penelitian. Nah, seperti itu ya. Setelah itu ada landasan teori. Itu perbedaan. Kurang lebih terdapat 7 unsur dalam perbedaan buku non-fiksi ya. Setelah kita mempelajari tentang unsur-unsurnya, kita tahu apa saja yang terdapat dalam buku non-fiksi. Nah, kita bisa merangkum buku non-fiksi menggunakan metode peta pikiran ya. Rangkuman itu membantu kita dalam pemahaman isi ya. Langkah-langkah dalam meresum atau merangkum menggunakan metode peta pikiran. Yang pertama, tulis judul buku di tengah-tengah kertas dan berilah ikon atau gambar untuk mengingat ya. Contoh, apabila buku non-fiksi membahas tentang pendidikan saat pandemi, kalian bisa menggunakan gambar anak-anak sedang sekolah memakai masker dan virus ya. Yang kedua, buat cabang utama yang berkaitan dengan topik dengan warna yang berbeda. Kita buat cabang
yang paling utama. Selanjutnya, kembangkan setiap cabang menjadi beberapa sub-cabang ya. Yang keempat, setiap cabang diberi label hanya dengan kata kunci ya. Jadi kalian itu tidak menuliskan satu kalimat full ya, tapi hanya memberikan satu kata kunci. Contoh, apabila buku non-fiksi itu membahas tentang virus corona adalah, nah kalian hanya bisa menyebutkan COVID-19. Nah, untuk pengertiannya kalian bisa melihatnya di buku. Selanjutnya, gunakan garis penghubung agar lebih mudah memahami alurnya ya. Jadi setiap poin-poin, setiap kata-kata kunci itu disambungkan menggunakan garis penghubung. Ini kita sebut sebagai metode peta pikiran, atau kalian bisa biasanya itu mind mapping ya. Mind mapping akan lebih mudah kita gunakan apabila menggunakan warna-warna yang berbeda. Tetapi itu juga kembali ke selera dan kecepatan pemahaman kalian. Kira-kira kalian lebih memahami ketika menggunakan pena hitam, putih, warna pink, atau hijau, kuning, biru ya. Lebih banyak warna akan semakin berwarna. Kalian juga akan mudah dalam memahaminya. Oh ya, jangan lupa untuk poin yang terakhir, jika ada hal-hal yang berhubungan dengan sub cabang yang berbeda, buatlah garis dengan warna yang berbeda pula ya. Melalui setelah kita tahu isinya dalam buku non-fiksi, lalu kita bisa memberikan tanggapan. Apa itu tanggapan? Tanggapan adalah respon penulis terhadap buku yang dibaca. Nah, ketika seseorang menanggapi karya orang lain, itu juga wujud apresiasi atau wujud penghargaan terhadap karya orang lain. Nah, tanggapan bisa kita sampaikan melalui dari buku fiksi non-fiksi ya, tidak hanya dari buku non-fiksi saja. Contoh judul sebuah tanggapan dari buku non-fiksi adalah sungguh menarik membaca buku kajian dampak penggunaan media sosial bagi anak dan remaja karya Endah Tri Astuti dan kawan-kawan. Ulang kembali ya. Contoh tanggapan dari buku non-fiksi, sungguh menarik membaca buku berjudul Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak dan Remaja karya Endah Triastuti dan kawan-kawan. Buku ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengguna media sosial dalam melakukan aktivitasnya. Pendidik dan orang tua pun perlu membaca buku ini sehingga dapat mengambil sikap bijaksana terhadap anak dan remaja dalam penggunaan media sosial. Nah, setelah kita memahami apa itu tanggapan, kita dapat memahami juga langkah-langkah menyusun tanggapan. Yang pertama, bacalah buku dengan tuntas dan seksama. Lalu tandai bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi. Setelah menandai, kita dapat menyusun tanggapan secara objektif dan membaca ulang tanggapan yang telah dibuat. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Apabila terdapat materi yang kalian belum paham, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar maupun melalui surel pribadi. Untuk pembelajaran mengenai literasi buku non-fiksi dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.